Kami kelompok 2 dari kelas A, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Saya selaku Ketua Kelompok Rikat Frelisiaya. Saya Beatrix Maltin Hatu. Saya Sandana Frans. Saya Grace Otimena. Saya Rianjelin Katipana. Saya Karisma Rumah. Saya Agustinus Anjira Ropa. Saya Gustawan Utuh. Saya Krismindo Lupati. Pengertian. Bahasa secara umum adalah kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan tanda, kata, atau gerakan. Bahasa adalah sistem pertukaran makna, makna yang hidup dan terikat oleh konteks. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi pembicaraan dan sesuai dengan kaidah tata bahasa. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ragam bahasa terbagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa tulisan dan ragam bahasa lisan. Untuk tujuan dari ragam bahasa adalah yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua adalah mengetahui cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang ketiga adalah mengetahui manfaat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fungsi ragam bahasa. Fungsi ragam bahasa Indonesia dalam kepastiannya sebagai bahasa nasional mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Simbol kebanggaan nasional, simbol identitas nasional, menyatukan berbagai kelompok etnis, alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Selamat malam, dokter. Iya, silakan masuk. Bentar. Mari silakan masuk. Silakan masuk. Iya, silakan duduk. Dengan saudari siapa? Saya Grace, dok. Grace. Baik, Grace, ada yang bisa saya bantu? Begini, dok, saya sering merasakan pusing dan sakit kepala yang cukup lama. Baik, sudah berapa lama saudari merasakannya? Kurang lebih 3 hari, dok. Oke, baik, saya akan memeriksa tekanan saudari Grace. Ya, dok. Apakah saudari sering begadang? Iya, benar, dok. Saya beberapa hari kemarin bergadang karena banyak tugas kuliah. Oke, setelah saya memeriksa tekanan darah saudari Grace, hasil yang saya dapatkan adalah 90/60. Dan ini disebut dengan hipotensi. Hipotensi itu adalah tekanan darah rendah atau tekanan darah tidak normal yang mengakibatkan saudari Grace pusing dan sakit kepala. Penyebabnya karena saudari terlalu banyak beraktivitas dan kurang tidur. Oh iya, dok. Jadi saran dari saya, saudari Grace harus banyak beristirahat dan harus menjaga pola tidur agar saudari tidak mengalami hipotensi yang akan membuat saudari pusing dan sakit kepala. Baik, dokter, terima kasih atas sarannya. Iya, baik. Saya permisi, dok. Iya, silakan. Iya, silakan. Permisi, dok.
Manfaat yang kita peroleh dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah mempermudah dalam berkomunikasi dan dapat mempermudah dalam beradaptasi di lingkungan masyarakat. Kelebihan dapat berbahasa dengan baik sehingga mempermudah seseorang untuk memahami apa yang dibicarakan atau dimaksud. Dapat membuat seseorang merasa nyaman dalam membahas suatu masalah atau berbicara. Kekurangan bahasa tersebut merupakan bahasa yang cukup sulit dipelajari bagi orang asing. Banyak aturan-aturan di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam berbicara ataupun penulisan. Ya, kesimpulan. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. Cara menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Ya, sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Shalom.